Halo, ketemu lagi dengan Pak Bayu. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemajuan tersebut juga memunculkan ancaman baru berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian atau hate speech, disinformasi, radikalisme digital, hingga polarisasi politik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, konsep bela negara pada era digital tidak hanya diwujudkan melalui pertahanan fisik, tetapi juga melalui sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Apa saja hak warga negara? Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara memiliki hak sebagai satu, memperoleh informasi. Yang kedua, menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hak memperoleh perlindungan hukum. Dan yang keempat, hak memperoleh perlindungan data pribadi. Lalu kewajiban warga negaranya seperti apa? Yakni sebagai bentuk bela negara di ruang digital, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, apalagi ujaran kebencian maupun provokasi, menggunakan media digital sosial yang bijak, santun, dan bertanggung jawab. Lalu, apa saja sih rencana yang akan Pak Bayu lakukan dalam mengatasi penyebaran hoax yang berpotensi memecah belah suku atau agama? Nah, Bapak punya program namanya Masyarakat Cerdas Digital Bersatu dan Berkolaborasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melaksanakan sosialisasi di sekolah, kampus, desa, dan lingkungan masyarakat mengenai bagaimana cara mengenali hoax, pentingnya memverifikasi informasi, etika bermedia sosial, dan dampak hukum penyebaran berita bohong. Yang kedua, Bapak akan melaksanakan kampanye media sosial, yakni membuat konten edukatif berupa infografis, video pendek, poster digital, dan podcast. Lalu yang ketiga, Bapak akan membuatkan tim relawan digital, yakni yang melibatkan karang taruna, mahasiswa, guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk mengklarifikasi informasi, membantu masyarakat melakukan cek fakta, dan melaporkan akun penyebar hoax. Yang keempat, Bapak akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, yakni bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, baik di sekolah, perguruan tinggi, ataupun organisasi kepemudaan. Kegiatan yang dilakukannya nanti akan seperti seminar, pelatihan cek fakta, dan lomba konten positif. Dan yang kelima, Bapak akan melakukan evaluasi programnya. Seperti apa evaluasi programnya? Yakni indikator keberhasilannya yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital. Cara memperkuat identitas nasional di kalangan Gen Z saat ini supaya tidak tergerus dengan budaya global yang tidak sesuai dengan Pancasila, yakni pertama itu menguatkan pendidikan Pancasila. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Yang ketiga, yakni melestarikan budaya lokal. Yang keempat, mengembangkan konten positif. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi. Nah, bagaimana sikap toleransi ini? Yakni menghormati keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang merupakan implementasi nilai persatuan Indonesia serta menjadi benteng utama terhadap disintegrasi bangsa. Kesimpulannya, ancaman disintegrasi bangsa pada era digital tidak hanya berasal dari serangan fisik, tetapi juga melalui penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi di media sosial. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melakukan bela negara dengan cara menggunakan media secara bijaksana dan meningkatkan literasi digital serta menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di berikutnya dengan Pak Bayu. Selamat tinggal, dadah.